Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kawan, habis nyari katak kawan, sudah mulai dorman. Ada beberapa yang sudah mulai dorman kawan. Posisi 50 mdpl kawan di bawah naungan. Sambil nyari katak, saya tadi berpikir kawan, seandainya harga porang kedepannya itu murah, solusinya gimana? Ini seandainya loh ya kawan ya, tapi yang kita harapkan pasti mahal. Seandainya murah, harga di bawah 5.000, ya katakanlah 4.000 ke bawah wis 3.500, 3.000 atau 2.500 per kilo. Kira-kira solusi kita gimana sebagai petani kawan? Yang jelas kita harus punya solusi. Seandainya porang basah nanti di panen raya turun menjadi 3.000. Tadi saya sambil nyari katak kawan, berpikir terus solusinya gimana, yang terbaik gimana. Kira-kira masih hasil nggak kira menanam porang? Kira-kira kita masih hasil nggak kalau kita menanam porang di harga seperti itu? Saya tadi berpikir kayaknya kalau kita menanam dengan biaya yang mahal, kayaknya nggak dapat apa-apa kawan, habis buat biaya. Terus solusinya bagaimana supaya hasil? Saya menemukan solusi kawan, supaya kita tetap hasil menanam porang walaupun harganya rusak. Sambil nyari katak ya kawan ya, sambil ngomong sambil nyari katak. Solusinya ya seperti yang saya tanam ini kawan. Seandainya harga porang itu cuma 3.000 1 kilo, kalau penanaman seperti saya ini insya Allah tetap hasil kawan. Kok bisa? Ya bisa, saya terangkan ya kawan ya. Saya ini menanam di bawah naungan. Di bawah naungan, di kebun. Yang kebun ini di musim panas dia itu tidak bisa ditanami kawan. Bisa ditanami hanya musim penghujan saja. Begini kawan. Pertama, di musim panas tanah ini nganggur. Nah, pada saat nganggur, porang kita, umbi kita yang seperti ini, yang kecil-kecil seperti ini, yang belum siap ditanam, itu masih dia tidur di dalam tanah. Kalau tidur di dalam tanah, berarti tidak ada biaya. Tidak ada biaya bongkar, tidak ada biaya karantina dan sebagainya. Sekarang kita pakai logika kawan. Kalau kita menanam di tanah basah alias tanah persawahan, kira-kira kalau harga 3.000 masih hasil nggak? Coba kita bayangkan. Pada saat mau nanam, katakanlah bulan 10, kita olah tanah. Tanah kita gulut, kita belikan mulsa, kita pakai tenaga yang mahal. Habis itu kita menanam. Di posisi penanaman itu kita sudah mengeluarkan biaya yang banyak. Setelah itu proses perawatan mulai bulan 11, 12, 3, bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu ada perawatan, mungkin pemupukan dan lain-lain, mungkin rumput juga. Itu juga mengeluarkan biaya yang lumayan. Karena itu tanah persawahan, maka wajib kita bongkar di bulan 4 atau 5. Karena kalau tidak dibongkar kita tambah rugi kawan. Kenapa? Tanah sawah itu tanah basah, tanah produktif. Bisa kita tanami mungkin padi, mungkin jagung, mungkin kedelai dan lain-lain. Coba kalian bayangkan, kira-kira masih hasil nggak kalau cara seperti itu? Bulan 9 kita olah tanah atau bulan 10 kita olah tanah, kita belikan mulsa lagi, habis itu kita tanam, habis itu bulan 4 kita bongkar lagi,
harga porang cuma 3.000. Kira-kira hasil enggak? Apalagi kalau bibitnya beli, waduh, tambah mahal lagi kawan. Ya, coba kita bayangkan kalau kita menanam di kebun seperti ini, di bawah naungan ya kawan ya. Ini ada naungan kelapa, naungan sengon dan lain-lain. Proses olah tanah ini ya, ini proses olah tanah 1 kali seumur hidup kawan. Ini 3 tahun lalu saya gulut, sampai sekarang tidak digulut lagi kawan. Karena apa? Porang kita yang besar kita panen, yang kecil kita biarkan. Ini kecil kawan, kita biarkan dulu sampai dia panen, sampai dia besar. Katalah ini besar, besok kita panen. Jadi yang dipanen yang besar-besar saja, yang kecil yang masih segini ditinggal, yang masih segini ditinggal. Begitu kawan. Kita pilih yang besar-besar saja dipanen, yang kecil ditinggal. Pertama, coba kita hitung biaya. Olah tanah cuma 1 kali dalam seumur hidup. Paling-paling kalau abrasi kawan, katalah tanah ini agak gerontol, kita yang diparit ini kita gali sedikit, kita angkat ke atas. Tapi sedikit, gak banyak. 1 orang cukup kawan untuk 1 hektar. Cepat kalau cuma ngambil tanah dikit diangkat ke atas, gak banyak biaya. Terus yang kedua, kita bisa menghemat biaya kawan. Bagaimana kok bisa menghemat biaya? Karena untuk tanaman kebun ini kita nggak perlu karantina umbi. Katakanlah yang di sawah, ini pastikan kita ambil bulan 4. Kalau tidak kita ambil, yang jelas tambah rugi karena sawahnya harus ditanami dengan tanaman yang lain. Maka kalau di kebun tidak usah diambil, dibiarin aja. Nah, tidak ada biaya panen. Ini nggak dipanen, dibiarin aja kawan. Beda dengan di sawah, kalau di sawah pasti diambil, habis itu diangkut untuk dikarantina, ribet kawan. Biayanya juga mahal. Lah, solusinya tanamlah di kebun. Kalau tanam di kebun, kita hemat biaya. Biayanya murah, 1 kali gulut untuk seumur hidup, dan setiap tahun kita memanen yang besar-besar saja. Cara pemupukannya saya gimana supaya murah? Untuk tahun ini kawan, saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Saya hanya mengandalkan pupuk kompos saja kawan. Jadi di bulan musim panas, kan tanaman ini sudah habis ya, tidak ada tumbuhan sama sekali. Lahan ini saya kasih kuhe kambing, kuhe ayam, saya sebar gitu aja kawan. Katakanlah nanti di bulan 6, bulan 7 sudah saya sebar kuhe kambing, kuhe ayam semuanya. Setelah itu di bulan 10 kita semprot dengan obat pembunuh rumput. Ya sudah, setelah itu bulan 10 dia sudah mulai ada yang tumbuh. Jadi perawatannya simpel kawan. Seperti itu solusinya, agar kita bisa tetap menanam dikala porang kita dibeli dengan harga murah. Ya kawan, itu solusi dari saya sambil nyari kata kawan ya. Saya tadi berpikir seperti itu, dan pemikiran saya ini saya sampaikan kepada kawan-kawanku semua. Itulah solusi yang perlu saya sampaikan. Semoga solusi ini bermanfaat buat kawan-kawanku yang menanam porang, umpama harganya rusak. Itulah solusinya kawan. Kalian tanam saja di kebonan. Musim dorman kita biarkan aja di kebonan, kita ambil yang besar-besar saja untuk dijual. Oke kawan, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya update video terbaru saya, notifikasinya nyampe ke HP Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.